Pandemi COVID-19 membuat kita melakukan hampir semua aktivitas di rumah saja, mulai dari beribadah, bekerja, bahkan mengajar. Lalu, bagaimana peran kita sebagai pemimpin di sekolah menyikapi hal ini? Bagaimana cara kita memastikan bahwa murid-murid kita dapat belajar dengan optimal, meskipun tidak bertemu dengan guru? Yuk, kita cari tahu jawabannya bersama di ulasan berikut ini. Sebagai pendidik yang biasanya bertemu, berinteraksi, mendidik secara tatap muka dengan murid, tentu sangatlah tidak mudah ketika harus melakukan semuanya secara jarak jauh. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemendikbud di bulan April lalu, ditemukan fakta bahwa ternyata sebagian guru hanya memindahkan sekolah ke rumah. Proses belajar di rumah dianggap seperti belajar pada umumnya. Absen pada pukul 7 pagi, lalu belajar tersinkronisasi hingga waktu istirahat tiba, dan seterusnya hingga jam pulang sekolah. Pola pengajaran yang dilakukan juga cenderung sama seperti biasa. Pemaparan materi, lalu pemberian tugas atau kuis yang modelnya hanya mengerjakan pilihan ganda semata. Dilansir dari survei yang sama, ternyata pola belajar ini cenderung menimbulkan kebosanan pada siswa. Mereka merasa tidak ada bedanya antara belajar di sekolah dengan belajar di rumah. Sama-sama membosankan. Dari sisi guru, beban kerja boleh jadi dirasa semakin tinggi. Belum lagi ditambah dengan beragam problem lainnya, seperti terbatasnya paket data internet, sinyal yang tak jarang kurang bersahabat, kondisi setiap keluarga yang berbeda-beda, yang membuat baik belajar maupun mengajar jadi kurang optimal. Ditambah lagi keluhan beberapa orang tua yang mempertanyakan, efektif nggak sih belajar di rumah? Lalu bagaimana solusinya? Boleh jadi selama ini kita masih belum mengoptimalkan potensi teknologi dalam fasilitasi pembelajaran. Sangat mungkin yang kita lakukan 3 bulan terakhir hanyalah menggunakan teknologi saja, bukan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Kita menggunakan aplikasi A untuk mengajar daring, lalu meminta murid mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis di aplikasi B, berdiskusi di aplikasi C. Kemudian kita membuat penilaian dan melakukan rekapitulasi capaian pembelajaran di aplikasi D. Ditambah lagi, mengirimkan laporan kepada orang tua dan sekolah menggunakan aplikasi E. Padahal, dengan teknologi, semua proses ini bisa terintegrasi dengan sangat baik. Proses belajarnya pun bisa terjadi dengan lebih ringkas dan mudah. Murid dan guru tidak harus selalu bertemu di waktu yang bersamaan atau sinkronus. Murid dapat tetap belajar, serta guru tetap dapat mengajar meski mereka tidak bertemu di waktu yang bersamaan, atau kita sering menyebutnya dengan proses belajar asinkronus. Program pelatihan ini kami rancang sedemikian rupa untuk membantu Bapak dan Ibu guru dalam menghadirkan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi. Sehingga harapannya dengan kemudahan ini, murid kita tetap dapat belajar dengan optimal. Guru pun juga tetap dapat mengajar dengan lebih optimal, meski tidak harus bertemu dengan murid setiap saat, layaknya proses belajar di sekolah konvensional pada umumnya. Selamat mengikuti tahap demi tahap dalam pelatihan ini. Semoga seusai pelatihan ini, kita semua bisa menghadirkan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna untuk pencapaian kompetensi anak-anak kita.